Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Nah, hari ini kita akan membahas satu materi dalam layanan informasi dalam bimbingan dan konseling dengan tema yaitu tetap berprestasi walau di masa sulit. Namun sebelumnya, alangkah lebih baiknya jika kita memulai segala aktivitas dengan berdoa. Untuk itu, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Di masa pandemik seperti sekarang ini, mengharuskan seluruh siswa yang berada di kawasan zona merah diharuskan belajar di rumah. Hal itu tentu saja membuat sedikit perbedaan dari keadaan sebelumnya. Namun, sebagai siswa kita tidak boleh mengeluh dan menyerah pada keadaan. Walau dunia sedang tidak baik, siswa Indonesia harus tetap menjadi yang terbaik. Maka dari itu, siswa dirangkul untuk bisa mandiri dalam belajar, mampu menghadapi situasi belajar yang baru, dan tentu saja harus tetap berprestasi. Karena tidak ada batasan apapun untuk setiap siswa bisa berprestasi. Amazing! Di masa yang serba sulit ini, menjadi tetap berprestasi adalah hal yang sangat mudah. Untuk itu, mari kita bahas bersama bagaimana caranya. Nah, yang pertama itu ada kegiatan belajar yang menjadikan siswa meraih prestasi. Poin pertamanya adalah mampu belajar secara efektif. Nah, bagi Anda yang ingin berprestasi, perlu menguasai skill belajar secara efektif. Jika Anda mampu menguasai cara belajar efektif, tentunya akan memudahkan Anda untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Sebab, Anda sudah tahu bagaimana cara untuk menguasai sebuah materi pembelajaran dengan cepat. Selanjutnya yaitu aktif dalam belajar. Keaktifan dalam belajar biasanya ditandai dengan aktivitas siswa yang suka atau sering menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Selain itu, siswa juga secara aktif bertanya pada guru mengenai hal-hal yang belum dipahami. Bersikap aktif sangat penting agar Anda bisa cepat mengetahui materi pelajaran. Dengan sikap aktif, Anda pun akan selalu tergerak untuk mencari tahu sebuah materi hingga tuntas. Selanjutnya yaitu rajin mengerjakan tugas dan PR. Ketika Anda ingin menjadi siswa berprestasi, Anda harus rajin mengerjakan tugas dan juga PR yang telah diberikan oleh guru. Rajin dan tepat waktu dalam mengerjakan tugas bisa menjadi poin plus penilaian guru. Selanjutnya yaitu memiliki motivasi yang tinggi. Menjadi siswa berprestasi tentu saja tidak datang dengan sendirinya, karena perlu dorongan dan motivasi yang tinggi. Oleh karena itu, penting agar Anda selalu memiliki motivasi yang kuat. Motivasi tersebut akan menggerakkan Anda untuk meraih prestasi yang tinggi. Anda pun akan berusaha keras untuk mewujudkannya. Nah, selanjutnya yaitu mampu mengatur waktu dengan baik. Untuk bisa meraih prestasi, Anda harus pandai mengatur waktu dengan baik. Sebagai siswa, tentu kegiatan Anda tidak hanya belajar, namun ada kegiatan yang lainnya seperti bermain, bersosialisasi, hingga membantu orang tua. Dengan pandai mengatur waktu, semua kegiatan Anda bisa terselesaikan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu memiliki sikap dan perilaku yang baik. Pada umumnya, guru cenderung lebih tertarik dengan siswa yang memiliki sikap dan perilaku yang baik. Mengapa hal ini berpengaruh terhadap prestasi siswa? Karena sikap dan perilaku juga termasuk ke dalam unsur penilaian pendidikan. Oleh karena itu, cobalah untuk menjadi siswa dengan sikap dan perilaku yang baik. Yang selanjutnya yaitu memiliki tekad untuk berprestasi. Kebanyakan anak yang berprestasi memiliki tekad yang kuat untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, siswa akan berusaha keras belajar agar mendapatkan hasil yang maksimal. Prinsip anak dengan mental unggul adalah hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan dengan prinsip ini, siswa akan berusaha untuk terus menjadi lebih baik setiap harinya. Nah, poin terakhir yaitu taat beribadah. Tidak hanya hal-hal akademik saja yang perlu Anda persiapkan untuk menjadi siswa berprestasi. Ketaatan dalam beribadah juga penting untuk mendukung kesuksesan belajar. Oleh sebab itu, Anda harus taat beribadah agar selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga kesuksesan dalam menuntut ilmu. Nah, untuk yang kedua yaitu bagaimana cara belajar dalam kondisi yang serba terbatas. Nah,
ada beberapa poin yang bisa kita laksanakan atau kita lakukan untuk bisa tetap belajar dalam kondisi yang serba terbatas. Yang pertama yaitu kita bisa memanfaatkan media belajar online yang ada seperti internet. Di dalam internet terdapat banyak sekali informasi yang baik dan mungkin belum kita dapatkan dalam proses pembelajaran. Untuk itu, kita harus bijak dalam memanfaatkannya dengan baik. Nah, yang kedua yaitu banyak membaca buku referensi baik dari sekolah maupun dari luar. Untuk bisa belajar dengan baik, selain menggunakan internet, kita juga harus banyak membaca buku. Buku yang dimaksud bukan hanya buku kertas dalam bentuk fisik, melainkan bisa juga dalam bentuk e-books dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu sharing dengan orang terdekat seperti orang tua, saudara, dan teman. Hal ini tentunya sangat penting bagi seorang siswa, karena siswa juga butuh masukan, kritikan, dan juga saran yang nantinya akan membuatnya semakin matang dalam belajar. Selanjutnya yaitu tanamkan niat yang utuh untuk belajar. Untuk hal ini, kita harus bisa menanamkan niat yang baik dan utuh untuk belajar, sehingga kita bisa serius dalam mewujudkan pembelajaran yang terbaik. Nah, yang selanjutnya yaitu manajemen waktu secara efektif. Setiap orang, tidak hanya siswa, wajib memiliki manajemen waktu yang baik, karena hal tersebut bisa membuat kita disiplin dalam setiap kegiatan. Dan yang terakhir yaitu fokus saat belajar dan tidak panik, apalagi tergesa-gesa. Di masa yang sangat sulit seperti saat ini, kita banyak dihantui oleh momok dalam belajar online. Untuk itu, kita harus fokus dan tidak terburu-buru dalam belajar. Apalagi saat mengalami kesulitan, misalnya dalam mengirimkan tugas saat belajar online, karena suatu alasan, seharusnya kita harus tetap fokus dan tenang, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Nah, yang terakhir yaitu perilaku belajar yang mengantarkan siswa meraih prestasi. Nah, dalam materi ini juga ada beberapa poin yang bisa kita lakukan sebagai seorang siswa. Yang pertama yaitu menguasai cara belajar yang baik. Nah, cara belajar yang baik perlu kita kuasai sepenuhnya. Nah, cara belajar yang baik adalah belajar yang menerapkan prinsip efektif dan juga efisien. Belajar tidak hanya di sekolah, di rumah juga perlu belajar. Nah, seperti saat ini, kita bahkan berbulan-bulan kita harus diwajibkan belajar dari rumah. Nah, kenyataannya, siswa yang menguasai cara belajar yang baik lebih berpeluang untuk meraih prestasi belajar yang diinginkan. Selain itu, perlu juga dikuasai bagaimana cara mempersiapkan ulangan harian, ulangan tengah semester, dan juga ujian semester. Ulangan ini sangat menentukan nilai akumulatif yang akan ditulis dalam buku rapot kamu nantinya. Yang selanjutnya yaitu terampil dalam membagi waktu. Mau tidak mau, seorang siswa harus mahir atau terampil dalam membagi waktu. Terampil membagi waktu antara belajar, bermain, istirahat, dan lainnya. Tapi jangan lupa membantu orang tua ya. Sekalipun membantu pekerjaan yang ringan atau sanggup kamu lakukan. Mungkin Anda juga punya gadget sebagai sarana untuk berselancar di dunia internet. Boleh saja dilakukan, namun sebaiknya jangan sampai menyita waktu untuk kegiatan yang lain di rumah. Misalnya membangun persahabatan dengan silaturahmi, komunikasi dengan teman melalui Facebook, Twitter, Instagram, Netlog, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sukai semua pelajaran. Hal ini sangat penting dilakukan jika kita ingin meraih prestasi. Karena semua mata pelajaran itu penting. Guru mata pelajarannya juga penting untuk dihormati dan juga dipatuhi. Oleh sebab itu, sukai semua pelajaran dan jangan bedakan mata pelajaran sulit, sedang, atau mata pelajaran yang mudah. Jika Anda menyukai semua mata pelajaran yang ada di sekolah, tentu saja tidak ada mata pelajaran yang akan memiliki nilai yang rendah, sehingga rata-rata mata pelajaran menjadi tinggi. Dan inilah yang membuat Anda bisa menjadi juara atau berprestasi di sekolah. Poin selanjutnya yaitu aktif di kelas online. Nah, di masa pandemik ini, kelas online sangat-sangat memiliki pengaruh yang sangat besar bagi siswa. Kalau guru menerangkan pelajaran, simak dengan baik penjelasan guru. Jika sudah paham, segera catat materi yang penting tanpa harus disuruh terlebih dahulu. Namun, jika ada bagian materi pelajaran yang kurang dipahami, silakan ditanyakan kepada gurunya masing-masing. Nah, bertanya menjadi langkah penting dalam mengasah keterampilan belajar di sekolah.
Mungkin juga selama pembelajaran guru akan mengajukan beberapa pertanyaan. Usahakan untuk mengajukan telunjuk dan menjawab pertanyaan guru tersebut. Atau mungkin jika kamu belajar secara online, kamu bisa menghidupkan mikrofon kamu dan kemudian kamu bisa langsung bertanya kepada guru yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu menjaga kesehatan. Nah, apa yang dapat dilakukan jika kondisi fisik dan psikis tidak stabil? Tidak pernah terdengar kan? Ada siswa yang sering sakit atau sakit-sakitan meraih prestasi belajar yang memuaskan. Oleh sebab itu, Anda perlu menjaga kondisi kesehatan tubuh dengan baik, mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang, minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi yang dapat mengganggu konsentrasi belajar. Lupa pula untuk mencukupkan waktu istirahat, dan istirahat yang baik adalah tidur. Anda hanya perlu tidur di malam hari, jangan sering begadang, karena hal itu akan mengganggu kesehatan Anda. Nah, poin terakhir yang sangat penting adalah selalu berdoa dan ibadah, serta minta doa dari orang tua. Hal ini adalah poin utama yang harus dilakukan jika kita sebagai siswa ingin berprestasi. Keberhasilan siswa untuk meraih prestasi belajar di sekolah tidak terlepas dari doa dan usaha seorang siswa tersebut. Usaha yang dilakukan dengan cara yang benar mengantarkan siswa pada hasil yang memuaskan. Selain itu, siswa yang berhasil meraih prestasi belajar memuaskan pada umumnya siswa yang rajin beribadah, baik ibadah wajib maupun ibadah yang sunnah. Langkah perjalanan siswa juga tergantung pada restu kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, selalulah minta restu dan doa kepada beliau, misalnya sebelum berangkat sekolah maupun setelah pulang dari sekolah. Nah, jika di saat pandemi ini, jika kamu ingin memulai pembelajaran online kamu bisa juga meminta doa dan restu dari kedua orang tua kamu. Begitu pula setelah selesai pembelajaran online, kamu bisa minta doa kembali kepada mereka. Nah, akhirnya mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Intinya adalah jika kita mau berprestasi, maka kita harus punya cara tersendiri bagaimana untuk mewujudkannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa juga untuk like video ini dan komen materi apa aja yang ingin dibahas. Kemudian, share video ini agar kita sama-sama belajar. Dan yang paling penting, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Thanks for watching.